Ya, teman-teman, uh, kita akan melanjutkan dari 5 pilar kepemimpinan efektif, yaitu adalah ada integritas, vision atau visi, empati atau empati komunikasi, courage atau keberanian. Semoga menurut semoga teman-teman saya bisa pilih salah satu pilar yang dikuasai dan ingin dikembangkan. Tapi sih menurut saya teman-teman saya ini bisa memegang semuanya. Lalu ada gitu. Sebutkan lagi. Yang pertama integritas. Konsistensi adalah nilai dan tindakan. Kemampuan melihat ke depan dan mengarahkan. Empati, memahami dan merasakan perspektif orang lain. Lalu komunikasi, menyampaikan dengan jelas dan mendengarkan dengan aktif. Yaitu kita menyampaikan aspirasi dan kita siap mendengar aspirasi orang lain, teman-teman. Jangan hanya mendengarkan aspirasi dari kita sendiri, tapi tidak mau mendengarkan dari orang lain. Itu namanya egois, teman-teman. Lalu keberanian. Keberanian mengambil keputusan yang sulit seperti keputusan pinggir julang dan atau misalkan keputusan yang bisa kita diambil kita mendapatkan yang SP atau bagaimana, teman-teman. Ya, kita selanjutnya akan melakukan studi kasus. Studi kasusnya tentang Steve Jobs. Steve Jobs pernah berkata, the people who are crazy enough they can change the world are the ones who do. Ia berani menantang standar lama untuk membangun visi besar dan hal yang sederhana. Lalu visi itu untuk teman-teman untuk hal-hal yang sederhana dan melanjutkan hal besar apa, teman-teman? Semoga ada untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Dicatat dengan baik, teman-teman. Ah, jika kita ngomong Steve Jobs, kita akan cerita sedikit tentang latar belakang Steve Jobs. Gimana sih dia menjadi seorang pemimpin yang sangat hebat, itu, teman-teman. Dia lahir di San Francisco dengan bernama Steve Wozniak, mendirikan Apple itu pada tahun 1976, teman-teman. Di garasi kecil di rumah orang tuanya. Lalu perusahaan itu sangat tumbuh sangat cepat, teman-teman, ke pasar komputer pribadi. Namun pada pertengahan 1980 mungkin ada suatu cekcok dengan rekan timnya atau bahkan sebenarnya dia lalu keluar dari Apple. Kemudian dia mendirikan NXT dan membeli Pixar. Pixar mungkin teman-teman sudah tahu lah Pixar itu apa. Salah satu untuk film animasi yang sangat mewah kan, teman-teman, pada tahun itu. Lalu pada tahun 1997 Apple mengakuisisi Next dan Jobs kembali ke Apple sebagai CEO. Kondisi Apple saat itu sangat cukup genting. Perusahaan menghadapi kerugian, produk-produk yang tidak fokus, persaingan keras. Lalu kembalinya Steve Jobs menandai perubahan arah. Ia menetapkan visi baru, menetapkan standar, dan mulai membawa Apple ke era inovasi yang sangat besar, teman. Itulah keren Steve Jobs. Lalu ada salah satu poin utama visi Steve Jobs. Ia berbicara tentang put a thing in the universe, yakni ingin melakukan sesuatu yang besar yang mengubah bagaimana orang melihat dunia. Dia juga menetapkan fokus yang ketat, bukan banyak produk, tapi banyak produk yang sangat beberapa produk yang sangat bagus, desain, pengalaman pengguna, perbedaan yang jelas. Lalu contoh konkret di era kembalinya Steve Jobs, Apple menyederhanakan garis produk, memusatkan sumber daya pada Mac, lalu iPhone. Langkah ini menunjukkan bahwa kadang lebih baik kurang plus lebih baik daripada banyak produk di standar di bawah rata. Itulah, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah bagaimana cara dari kepemimpinan Steve Jobs yang transformasional dan karismatik. Kepemimpinan Steve Jobs itu sering dikategorikan sebagai transformasional yang karena ia tidak hanya mengolah tapi menginspirasi perusahaan-perusahaan besar. Jadi mengatakan, he has caused people to do things they never have done before. Dia punya karisma, visi, mampu membuat tim mengikuti ide yang kadang tampak mustahil. Namun di sisi lain, karakteristiknya juga meliputi tuntutan tinggi, perfeksionismenya, dan kadang hubungan impersonal yang rumit. Studi dari Insight menyebut, what's job as emotionally intelligent leader? Why not? Why not? Jadi, kita memiliki gaya yang luar biasa, tapi tidak tanpa kelemahan.
Kita lihat dari beberapa tantangan yang dihadapi Steve Jobs dalam kepemimpinan, seperti perubahan budaya di Apple. Ketika ia kembali kan, Apple harus berubah dari perusahaan yang stagnan menjadi inovator kembali. Seperti yang teman-teman mungkin teman-teman tahu, yang ada iPhone, ada iPhone 3G, iPhone 4 dan sebagainya, itu masih dipegang oleh Steve Jobs. Dan ya mungkin setelah kepergian Steve Jobs, teman-teman tahu bagaimana Apple sekarang. Ya stagnan saja kan, dalam bentuk itu aja, tidak ada model-model baru. Mungkin Apple butuh pemimpin seperti Steve Jobs kembali untuk menjadikan Apple, atau ya Apple itu sendiri jadi brand yang baik. Mungkin suatu saat akan ada Steve Jobs baru. Lalu ketergantungan pada figur yang kuat. Banyak pihak khawatir pada Apple, apakah Apple bisa berkelanjut tanpa Jobs? Ya, kan? Ya mungkin masih, menurut kalau teman-teman tahu, ya masih bisa hidup tanpa itu Jobs Apple. Tapi kan dengan bentuk yang stagnan gitu-gitu aja, apakah bisa untuk 10 tahun ke depan? Ya, lihat nanti teman-teman. Ada konflik internal, standar tinggi Jobs dan perfeksionisnya bisa menimbulkan tekanan yang besar bagi tim, dan tidak semua orang cocok bekerja dalam situasi. Nah, kita kembali lagi teman-teman pada tahun iPhone 4 yang saya ingat tuh, Jobs itu megang iPhone 5 kalau nggak salah, boleh koreksi teman-teman. Dengan bentukan dengan Steve Jobs, mungkin iPhone itu terkenal dengan sangat mewah dan sangat futuristik, bentuk sangat elegan. Dan saya bilang Steve Jobs, kenapa? Karena Steve Jobs itu sangat perfeksionis teman-teman. Dicek dari sebagai incinya, bentuknya, bagaimana caranya, itu saya suka dengan Steve Jobs. Lalu keputusan strategi yang besar, memangkas produk-produk, mengubah arah, mengambil risiko sangat besar. Semua ini butuh keberanian dan juga risiko sangat tinggi teman-teman. Siapa yang berani mengambil risiko sangat tinggi teman-teman? Semoga kita siap mengambil risiko yang sangat besar dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari mendapatkan risiko ini. Nah, hasil hasil Steve Jobs kan sangat nyata teman-teman. Apple menunjukkan produk-produk yang sangat besar yang tadi saya sebutkan, seperti iPhone, iPad, dan mendefinisikan ulang industri. Budaya inovasi yang kuat muncul di Apple. Desain dan pengalaman pengguna menjadi pembeda utama. Saat itu kan saat Jobs kembali datang kan, iPhone datang dengan Apple Music, dengan touch fingerprintnya, dengan banyak lah teman-teman, dengan kamera yang baik. Jadi budaya inovasi yang kuat muncul di Apple, desain dan pengalaman pengguna beda. Apple jadi merek global dengan sangat tinggi dan dianggap sebagai contoh inovasi bisnis. Namun, hasil ini menimbulkan pertanyaan berkelanjutan. Apakah inovasi bisa terus tanpa figur Steve Jobs? Pemimpin harus menghadapi warisan dan ekspektasi yang sama. Kan? Begitu teman-teman yang kita. Ini yang dihadapi dengan Apple sekarang. Semoga Apple sekarang bisa berkembang lagi tanpa ada Steve Jobs atau Bang. Lalu selanjutnya adalah pelajaran untuk kita. Kita sekarang menuju bagian yang paling aplikatif. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Steve Jobs. Leadership dari Steve Jobs. Lalu pertama adalah memiliki visi yang kuat. Pemimpin harus tahu bagaimana akan membuat tim atau organisasi. Lalu kedua, fokus, jangan menyebar terlalu banyak. Seringkali memilih beberapa hal utama dan melakukannya dengan sangat baik. Tentukan kualitas tinggi. Jangan puas dengan cukup baik, tapi harus sangat baik atau sangat-sangat baik. Mungkin nggak mendekati perfect itu teman, lebih baik teman. Lalu membangun budaya inovasi, dorong pemikiran berbeda, dorong pemikiran sangat of the box teman-teman, dan lalu siap menerima tantangan apapun itu kita siap terima dan cari solusi yang terbaik. Lalu jangan takut untuk gagal, tapi juga belajar dari gagal. Maksudnya apa teman-teman? Ya, kita boleh gagal, tapi selanjutnya jangan gagal terus. Masa gagal harus banyak banget gagal baru tidak bisa sukses, tapi
kegagalan itu kita harus menjadi pembelajaran selanjutnya teman-teman agar menjadi suksesan yang terbaik selanjutnya. Lalu desain dan pengalaman penting bagi banyak organisasi, bukan hanya produk, tapi bagaimana orang merasakan produk ini. Dari kelemahan kita sebagai pemimpin teman-teman, jangan seperti gue pemimpin keren, enggak juga. Kita harus cari setelah sedikit apapun, misalkan aspek interpersonal personal atau membangun organisasi yang tidak terlalu tergantung sama orang lain. Lalu perubahan besar itu butuh keberanian. Pemimpin harus siap mengambil keputusan yang tidak mungkin tidak populer, tapi penting untuk jangka panjang teman-teman. Lalu bagaimana kita menerapkan pelajaran dalam organisasi tim kita? Beberapa pertanyaan itu teman-teman. Lalu terakhir adalah untuk kasus Steve Jobs. Steve Jobs adalah figur unik dalam dunia kepemimpinan dan inovasi. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin bisa mengubah arah organisasi, menciptakan budaya berbeda dan menghasilkan dampak besar. Namun, ia juga mengingatkan kita bahwa gaya kepemimpinan yang sangat kuat harus diimbangi dengan kesadaran terhadap organisasi, tim, dan keberlanjutan. Teman-teman, sekian. Terima kasih.